Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my lovely student. I hope all of you in a good condition in all situations. Oke sayang, before we start our study, let's pray together. Amin ya robbal alamin. Oke sayang, Miss Tata harap selama pembelajaran hari ini anak-anak Miss tetap semangat ya. Pas meeting, kita sudah mempelajari tentang struktur teks berita yang terdiri dari headline, deadline, lead, body, dan leg. So, pembelajaran kita pada hari ini adalah menelaah kaidah kebahasaan teks berita. Baik sayang, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu di akhir pembelajaran nanti anak-anak Miss mampu menelaah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks berita. Lalu, apa saja kaidah kebahasaan teks berita? Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung, menggunakan konjungsi bawah, menggunakan kata kerja mental, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat, dan yang terakhir menggunakan konjungsi temporal. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Bahasa baku lebih mudah dipahami oleh banyak kalangan masyarakat. Dalam menulis berita, bahasa yang bersifat populer atau bahasa daerah-daerah hendaklah dihindari, karena bahasa-bahasa tersebut hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu. 2. Menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan kutipan langsung yang pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan pembicara. Ditandai dengan adanya petik 2 dan disertai keterangan penyertanya atau kalimat pengiringnya. Nah, ini adalah contoh kalimat langsung dalam cuplikan teks berita. Yang Miss beri tanda merah merupakan kalimat langsung, kalimat yang diucapkan oleh seseorang secara persis. Kemudian diikuti oleh kalimat pengiringnya. Kata Arif seperti yang dilansir dari Kompas Selasa 7 bulan 7 2020. Kemudian yang ketiga yaitu pemakaian konjungsi bahwa. Pemakaian konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Jadi kalimat yang langsung bisa diubah menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, BMKG menyampaikan bahwa gempa hari ini berkekuatan 5,4 skala Richter pukul 11 sekian-sekian. Nah, jadi bahwa di sini berfungsi sebagai penerang adanya kalimat langsung atau ucapan seseorang. Selanjutnya, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contohnya, memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, berasumsi, beranalogi, dan lain-lain. Seperti contoh, merasa, memutuskan, mengembalikan. Itu adalah kegiatan dari hasil pemikiran. Kemudian yang kelima, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Jadi, berita yang baik tentunya adalah berita yang jelas. Maka diikuti dengan adanya tempat yang jelas dan waktu yang jelas.
Makanya dalam kaidah kebahasaan teks berita terdapat fungsi keterangan waktu dan tempat yang menyatakan unsur, kapan, dan di mana. Yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi atau kata hubung yang dapat menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Contohnya, kemudian, selanjutnya, setelah, sejak, awalnya, akhirnya. Jadi dia menyatakan atau menerangkan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa yang berbeda. Nah, ini adalah contoh penggunaan konjungsi temporal dalam cuplikan teks berita. Perhatikan dengan saksama ya, Nah. Nah, apakah Anda sudah membaca semuanya? Ya, jadi kata sebelumnya dan kemudian termasuk ke dalam konjungsi temporal, yaitu kata yang menghubungkan antara dua peristiwa atau dua waktu yang berbeda. Oke sayang? Nah, apakah anak-anak semuanya sudah mengerti? Kalau sudah, ayo kita bahas soal berikut ini bersama-sama. Di kalangan pehobi audio, kualitas format lagu MP3 sering dikatakan rendah karena berbagai alasan konkret. Menurut anak Miss, manakah misalnya kata yang merupakan kata tidak baku? Ya, tepat sekali. Kata kompleks tidak baku, seharusnya adalah kompleks. Soal yang kedua. Pertanyaannya, kalimat yang memuat keterangan waktu adalah kalimat yang mana? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah B. Oke sayang, that's all our materi for today. Closing our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And don't forget to hafal majelis please. Amin ya robbal alamin. Oke sayang, bisa terharap anak-anak Miss tetap selalu semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa physical distancing. Oke sayang, see you next meeting ya. Akhir kata bisa tak ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.